Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang elaborasi LQ Shifter Indeks Kerimpangan dan Keuangan Daerah untuk memenuhi tugas akhir ekonomi regional dengan dosen pengampu Ibu Novia Zulfaryani, SE MSI. Baiklah, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Sektio Marian M, NIM 20060114 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya. Sama halnya dengan Indonesia, Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan dalam aspek pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 5,29%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,27%. Pertumbuhan ini terjadi pada setiap lapangan usaha. Jasa pendidikan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,94%, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,76%, dan informasi dan komunikasi sebesar 8,74%. menurut Badan Pusat Statistik. B, yaitu deskripsi analisa potensi relatif daerah. Peranan terbesar masih pada sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari proporsi sektor tersebut terhadap nilai total PDRB Kabupaten Sejunjung tahun 2015 mencapai 30,69%. Terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2014 yang tercatat 31,32%. Kontribusi kedua setelah sektor pertanian ditempati sektor penggalian dan pertambangan, itu sebesar 15,36%. Posisi ketiga ditempati oleh sektor konstruksi, yaitu 12,01%. Bisa dilihat dari distribusi PDRB Kabupaten Sejunjung menurun lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2010. Di sini saya mengambil penelitian di Kabupaten Sejunjung. Masuk ke sektor pertanian yang ada di Kabupaten Sejunjung terdiri dari 3 subsektor, yakni pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Yang kedua yaitu kehutanan dan penambangan kayu. Ketiga yaitu perikanan. Masuk ke bab 2, yaitu studi literatur. Pengertiannya, bagian analisis ekonomi regional adalah wilayah maupun sektor dan bukan melihat kegiatan individual. Ilmu ekonomi regional khusus membahas lebih spesifik mengenai wilayah yang mana tidak dibahas oleh cabang ilmu lain. Samuelson pada tahun 1955 mengemukakan bahwa persoalan pokok ilmu ekonomi mencakup 3 hal utama, yaitu barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlah yang harus diproduksi, yang mana hal ini berkaitan dengan kekuatan permintaan dan penawaran
dalam masyarakat. Kedua yaitu bagaimana barang itu diproduksi. Hal ini berkaitan dengan teknologi dan aktor yang berperan dalam pengolahan. Ketiga yaitu untuk siapa atau bagaimana pembagian hasil dari kegiatan memproduksi barang tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengaturan sistem balas jasa, sistem perpajakan, subsidi, bantuan kepada fakir miskin dan lainnya. Masuk ke pengembangan wilayah. Berdasar pada Direktorat Pembangunan Kawasan Strategis Ditjen Penatang Ruang, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah tahun 2002, prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan wilayah adalah pertama, yaitu pembangunan wilayah growth center, di mana pembangunan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional. Kedua yaitu dalam upaya mengembangkan wilayah memerlukan upaya kerjasama pembangunan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pembangunan wilayah. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. Masuk ke sektor keunggulan. Pengertian sektor keunggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Masuk ke kriteria penentuan sektor unggulan. Ada kriteria sektor unggulan menurut usia tahun 2006, yaitu sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar. Sektor unggulan memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang. Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Masuk yang kedua yaitu analisis Shifter. Analisis Shifter digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan di sektor daerah yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Shifter ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu regional share atau RIJ atau provincial share. Regional share digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah, kabupaten atau kota dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi yaitu provinsi. Rumusnya yaitu RIJ sama dengan YIJ 0 dalam kurung YT per Y0 kurang 1, di mana RIJ atau regional share sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ 0 sama dengan nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YT sama dengan
nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada akhir periode. Y0 sama dengan nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional pada awal periode. Kedua yaitu proportional shift share atau PIJ. Dalam adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor I dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Rumusnya yaitu PIJ sama dengan YIJ0 dalam kurung YIT per YI0 tutup kurung dikurang dengan YT per Y0, di mana PIJ sama dengan proportional shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIT sama dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. YI0 nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. YT nilai tambah seluruh sektor pada tingkat nasional di akhir periode. Y0 yaitu nilai tambah pada seluruh sektor pada tingkat nasional awal periode. Keterangannya yaitu jika nilai profesional shift positif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional tumbuh dengan cepat. Jika nilai profesional shift negatif, berarti daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Ketiga yaitu differential shift atau DIJ. Differential shift adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten dan nilai tambah bruto pada sektor yang sama di tingkat provinsi. Rumusnya yaitu DIJ sama dengan YIJ0 dalam kurung YIJT per YIJ0 dikurang YIT per YI0, di mana DIJ differential shift sektor I di daerah J selama satu periode. YIJ0 nilai tambah sektor I di daerah J pada awal periode. YIJT nilai tambah sektor di daerah J pada sektor periode. YIT nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di akhir periode. YI0 sama dengan nilai tambah sektor I pada tingkat nasional di awal periode. Jika nilai differential shift positif, menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokal yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Jika nilai differential shift negatif, menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Lanjut ke bab 4 yaitu hasil. Di sini dapat kita lihat kurva tabel tentang LQ yang saya ambil dari Kabupaten Sejunjung. Di sini dapat kita analisis bahwa LQ besar dari 1, maka peranan sektor di daerah itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional, yang mana berdasarkan data LQ di atas di tabel tersebut, sektor yang menghasilkan nilai LQ lebih besar dari satu pada tahun 2020 sampai 2021 di Kabupaten Sejunjung, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, jasa pendidik, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Apabila LQ kecil dari 1, maka peranan sektor di daerah itu lebih kecil daripada peranan sektor tersebut secara nasional, yang mana berdasarkan LQ di tabel
berikut, sektor yang menghasilkan nilai ELKI lebih kecil daripada tahun-tahun 2020 sampai 2021, yaitu sektornya meliputi industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Baiklah, masuk ke data shift share, yaitu regional share. Dari data di atas dapat kita analisis bahwa diketahui jika pertumbuhan kabupaten sama dengan pertumbuhan provinsi, maka peranannya terhadap provinsi akan tetap. Namun, dari data tabel di tabel berikut ini, nilai PDRB atau pertumbuhan Kabupaten Sijunjung tidak sama, maka peranannya pun terhadap provinsi juga tidak tetap, dan hasil perhitungan di tabel ini akan menggambarkan peranan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di daerah Kabupaten Sijunjung. Baiklah, masuk ke tabel yang kedua, yaitu professional shift. Professional shift ini dapat kita analisis jika nilai professional shift-nya positif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang secara regional bertumbuh dengan cepat. Dari data di atas dapat disimpulkan sektor yang bernilai positif yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar secara eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidik, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Jika nilai professional shift negatif, maka daerah tersebut berspesialisasi pada sektor yang tumbuh dengan lambat pada tingkat provinsi. Dari data tabel yang saya sampaikan ini dapat disimpulkan sektor yang bernilai negatif yaitu sektor pertambangan dan penggalian, pertambangan dan pengalian, sektor air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, dan real estate. Baiklah, masuk ke tabel yang ketiga, yaitu different shift. Dari data tabel different shift di atas dapat kita analisis jika nilai different shift-nya positif, menunjukkan sektor tersebut memiliki keuntungan lokal yang baik dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Dari data tabel berikut yang saya tampilkan dapat disimpulkan sektor yang bernilai positif yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan juga jasa-jasa lainnya. Jika nilai diferensi shift negatif, menunjukkan sektor yang bersangkutan memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah bila dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Dari data di atas dapat menyimpulkan sektor yang negatif yaitu pertambangan dan penggalian,
pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, informasi dan komunikasi, dan real estate. Masuk ke tabel selanjutnya, yaitu Gini rasio. Dari Gini rasio ini dapat kita simpulkan yaitu nilai Gini rasionya yaitu besar dari 0, Gini rasionya kecil dari 0,4. Jadi distribusi pendataannya yaitu tingkat ketimpangannya rendah. Masuk ke APBD Kabupaten Sijunjung. Dari data tabel yang telah tampilkan ini dapat disimpulkan bahwa dapat kita analisis kalau kita lihat dari Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat, kemampuan dari pendapatan asli daerah lebih tinggi, yaitu nilainya 984,90 miliar dibandingkan pemerintah daerah yang bersumber dari dana pertimbangan dan nilainya yaitu 79,58 miliar. Yang di sini artinya Kabupaten Sijunjung masih positif dari skala pendapatan asli kabupaten tersebut, walaupun nilainya tidak terlalu jauh beda. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab terakhir, penutup. Kesimpulannya yaitu perkembangan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Sijunjung, terlihat dari pertumbuhan ekonominya dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Dari hasil analisis basis ekonomi melalui perhitungan location quotient LQ, maka sektor yang berpotensi dikembangkan di daerah Kabupaten Sijunjung yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, jasa pendidik, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa-jasa lainnya. Saran yaitu berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Sijunjung. Di antaranya yaitu pengembangan ekonomi Kabupaten Sijunjung sebaiknya dititik beratkan melalui pengoptimalan pada pembangunan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pengadilan, konstruksi, jasa pendidik, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan juga jasa lainnya. Yang kedua yaitu perlu dukungan pemerintah daerah yaitu Perda Kabupaten Sijunjung dalam rangka meningkatkan investasi. Baiklah, sampai di sini presentasi saya pada kesempatan kali ini. Atas salah dan janggal saya mohon maaf, kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.